penyampaian beliau. Semoga Allah memudahkan kita menerima ilmu, mengambil hikmah dari apa yang beliau sampaikan. Demikian Bapak Ibu, jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi, washkuru lahu ala taufiqihi wa ala imtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah ad-da'iyah ila ridwanihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu, kita ketemu lagi pada kesempatan pagi hari ini. Benar rupanya ini kata adik, ibu-ibunya nggak mau jarang karena hari ini tentang hak suami ini. Enggak, mungkin karena sebagian sudah siap-siap mudik ya, sudah di perjalanan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk, kita lihat dulu bahwa dalam kehidupan rumah tangga, istri itu kadang suka menilai peran suami itu hanya dari satu sisi. Ya, dari apa? Kewajibannya, nafkahnya, ya, atau kepemimpinannya dalam urusan dunia, begitu ya. Ketika suami nggak bisa memenuhi harapan-harapan itu, maka muncul kekecewaan dari seorang istri. Padahal ingat, peran istri itu, peran suami itu bukan hanya dari situ. Ada satu peran dia yang paling penting, yaitu dia menjadi tameng ibu-ibu di neraka. Itu. Dia jadi apa? Jadi tameng. Keberadaan dia tuh sebagai pelindung bagi istrinya nanti di akhirat. Tameng dari api neraka. Dan fungsi inilah yang mungkin kadang-kadang suka disepelekan. Atau bukan disepelekan, tapi kadang dia nggak sadar bahwa fungsi suami inilah yang kemudian sangat luar biasa. Maka ketika Nabi mengatakan ayyu mamrati matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Jika ada seorang wanita dia meninggal dunia dalam keadaan suaminya ridha kepada dia, maka dia masuk syurga. Maka pernikahan ini jalan keselamatan bagi seorang wanita, ya. Bahkan misalnya ada dari beberapa hal yang tidak bisa ditunaikan oleh suami dalam urusan dunia, tidak apa-apa, ya, tidak mengapa. Ibu-ibu bersabar dengan kekurangan dia, jangan dilepaskan, ya. Biarkan dia menjadi tameng ibu-ibu nanti di neraka, di akhirat, ya. Menjadi tameng dari apa? Api neraka. Jika misalnya ada dari suami yang mungkin dia tidak bisa memenuhi satu dan lain hal, dengan mudahnya kemudian ibu-ibu atau seorang istri dia minta diceraikan, maka pada saat itu dia berhadapan langsung dengan api neraka. Dia nggak punya tameng, dia nggak punya pelindung lagi, sehingga dia bisa mendapatkan surga kecuali dia benar-benar nggak punya dosa sama sekali, kecuali dia punya amalan yang banyak, kecuali dia punya kesolehan yang besar yang bisa menjadikan dia masuk syurga. Kenapa? Karena tamengnya udah nggak ada. Nah, maka di awal kajian kita pada hari ini, ya, ini kita garis bawahi dulu bahwa jangan lupa fungsi suami itu sebagai apa? Sebagai tameng pelindung dia dari api neraka, ya.
Bahkan dalam satu kondisi misalnya, ya suami, ini sebenarnya pertanyaan bulan lalu ya, suami yang nganggur misalnya, istrinya akhirnya kerja, istri yang menafkahi, jadi sedekah. Bahkan istri dia ngasih uang kepada suami, sedekahnya tuh lebih besar pahalanya daripada ngasih ke anak yatim, lebih besar daripada kasih ke fakir miskin, lebih besar daripada ngasih kepada fisabilillah. Ya, bahkan istri itu kalau misal suami lagi sulit benar, suami lagi ya, istri kerja, suami kerja, tapi kondisinya suaminya lagi nggak produktif. Ya, dia bilang, wahai suamiku, kayaknya lagi nggak ada duit nih, saya kasih zakat, boleh gitu. Suami itu boleh terima zakat dari. Jadi yang dapat zakat, tapi kita ngebahas zakat ya, jadi pertanyaannya hari ini bukan tentang zakat, cuman sekilas saja. Yang dapat zakat itu orang yang tidak kita nafkahi, ingat ya. Nah makanya suami bisa dapat zakat dari istri karena istri nggak berkewajiban menafkahi suami, ya. Nah, maka jika suami nggak punya pekerjaan, ya belum punya pekerjaan, terus istrinya kerja, istrinya menafkahi, tidak mengapa. Ya. Sekali lagi kita mencoba mengembalikan fungsi suami. Bahwa fungsi suami itu apa? Menjadi pelindung istri dari api neraka. Menjadi tameng bagi istri dari api neraka. Jadi kalau misalnya seorang wanita yang kemudian bersabar terhadap suaminya, maka seyogianya dia sedang memperkuat dirinya, memperkuat tamengnya dari api neraka. Masya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, amin ya rabbal alamin. Ya, kalau misalnya ada suami yang zalim, nanti kezaliman itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Ya, zalim suami akan kembali kepada dirinya sendiri. Bahkan kemudian suami akan menanggung akibatnya, ya. Dan siksa Allah itu sangat besar kepada suami yang menyakiti keluarganya, ya. Nah maka contohnya ada seorang wanita punya suami, lelaki paling bejat di atas muka bumi. Siapa? Asia binti Muzahim, Fir'aun. Suaminya ngaku dirinya Tuhan. Saya yakin ibu-ibu suaminya nggak ngaku Tuhan kan? Aman ya. Artinya Fir'aun itu apa? Bayi dibakar sama dia. Ya kan, semua anak laki-laki yang lahir di zaman itu dibunuh. Coba kurang bejat apa suami kayak begitu ibu-ibu? Misalnya ada seseorang menghadap, tapi yang kita lihat dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-11, Allah katakan, wa daraballahu mathalal ladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah. Ya. Suaminya bejat, tapi dia nggak minta suaminya diazab, enggak. Dia hanya minta Allah itu membalas kesabarannya dengan apa? Membangun sebuah rumah di syurga. Dia bersabar. Dia nggak minta Fir'aun suaminya diazab. Ya. Padahal suaminya ini sebejat-bejatnya orang, ngaku Tuhan, bayi lahir dibunuh. Tapi dia nggak minta ya Allah azab suamiku, enggak. Dia hanya minta Allah berikan pahala atas kesabaran. Jadi begitu ibu. Ini zaman sekarang istri suami ini sedikit, ya Allah azablah suamiku ya Allah. Aduh, ini repot ini. Ya Allah berikan apa? Jangan ya. Artinya fungsi suami itu besar. Mudah-mudahan bisa diinikan. Amin ya rabbal alamin. Nah itu mukaddimahnya. Sekarang baru kita bahas. Pembahasan ini penting. Kemarin tadi Pak D sudah sampaikan, kita tuh 2 pertemuan itu bahas hak istri. Nah hari ini kita bahas hak
suami. Bahkan hak suami itu lebih besar daripada hak kedua orang tua. Iya. Hak suami lebih besar daripada hak kedua orang tua. Tapi paling banyak dilalaikan oleh para wanita. Makanya wanita itu harus tahu bahwa apa? Bahwa suami mereka punya hak yang lebih besar daripada kedua orang tuanya. Kadang banyak wanita yang menyesal ketika belum bisa berbakti kepada orang tua. Betul? Tapi sedikit wanita yang punya perasaan dia menyesal karena belum bisa berbakti kepada orang tua. Suami. Ya. Bahkan surga dan nerakanya itu ditentukan oleh suami. Masya Allah. Surga dan neraka istri itu ditentukan oleh siapa? Suami. Suami ridho, maka dia dapat surga. Suami ridho, dia dapat. Dalilnya banyak sekali. Bahkan dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi pernah bertanya seorang wanita dengan satu pertanyaan. Adzatu zauji anti, kamu punya suami? Ya. Naam ya Rasul, saya punya suami. Kaifa anti lahu, bagaimana sikapmu terhadap dia? Ma'aluhu illa ma ajaztu anhu. Ya Rasulullah, saya tidak pernah mengabaikannya kecuali kepada sesuatu yang memang saya tidak mampu. Ya. Maka Nabi mengatakan, selalu perhatikan posisimu terhadapnya. Selalu perhatikan posisimu terhadapnya. Karena syurgamu itu, nerakamu itu terdapat pada sikapmu terhadap suami. Jadi perempuan tuh kalau mau tahu di mana neraka dan syurganya, sikap dia terhadap suaminya. Ya, kalau dia menentang suaminya, jauh itu dari syurga. Kalau dia selalu taat kepada suaminya, maka syurga itu dekat terhadapnya. Ya. Kalau wanita belum menikah, ya benar kata Nabi, baktinya itu surga nerakanya ada pada orang tua. Betul? Ya. Tetaplah berada pada kedua kakinya. Ini kata Nabi. Ilzam rijlaha. Ya. Kaki siapa? Ibu. Karena disitulah terdapat syurga. Makanya dulu ada sahabat yang mau pergi fisabilillah, dia mau perang. Alaka walidaik, orang tuamu masih ada? Masih. Rawat orang tuamu. Karena kemudian syurga kan dia mau pergi berangkat fisabilillah nyari syurga, orang tuamu masih ada, rawat orang tua. Syurga yang kamu cari ada di telapak kedua orang tua. Kalau dia belum menikah, wanita, maka syurganya itu ada di telapak kaki. Tapi ketika dia sudah menikah, syurganya itu ada di bawah, terletak pada maka suami itu sangat agung sekali. Ya, Nabi sampai mengaitkan keselamatan seseorang istri itu terkait sikapnya terhadap suaminya. Ya. Fa inni law kuntu amira ahadan an yasjuda li ghairillah. Kalau saja aku diperbolehkan merintahin seseorang bersujud kepada selain Allah, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Maka saya perintahkan siapa? Mar'ata. Ya. Saya perintahkan mar'ata. Mar'ata itu siapa? Perempuan. Ya, saya pernah menyampaikan mar'ah, mir'ah. Mir'ah itu cermin, mar'ah itu wanita. Karena wanita suka bercermin, itulah fitrahnya dia. Makanya nama dia hampir sama dengan cermin. Kalau ada laki-laki yang bercermin, ini sudah mulai agak keluar dari fitrahnya. Seperti itu ya. Kok bisa ke situ kita? Balik lagi.
Kalau saja aku diperbolehkan merintahin seorang bersujud kepada orang lain, kepada selain Allah, maka kata Nabi, aku perintahin wanita sujud kepada suaminya. Ya. Jadi dalam hadis ini, jika Nabi boleh merintahin seorang bersujud kepada selain Allah, maka Nabi akan memerintahkan wanita sujud kepada suaminya. Masya Allah. Kenapa? Karena kebesaran hak yang kemudian besar. Kita ulang lagi. Hak orang tua dengan hak suami bagi ibu-ibu lebih besar hak siapa? Begitu. Ya. Bahagia benar ini suami-suami hari ini. Maka kemudian di sini ya, dalam rumah tangga karena hak suami itu lebih besar ya, maka seorang istri itu kalau menikah dia berbakti kepada orang tua, tapi jangan sampai baktinya kepada orang tua itu kemudian melalaikan suami. Ya, kenapa? Karena ternyata seorang istri itu harus lebih mendahulukan suami. Ya, inilah kenapa kemudian seorang istri mendahulukan suami, karena suami itu punya hak yang lebih besar. Ya. Dan alhamdulillah ibu-ibu yang hadir di sini semuanya sudah Allah anugerahi suami ya. Alhamdulillah. Gunakan kesempatan itu untuk bertakwa kepada Allah, untuk dapat syurga setinggi-tingginya. Ya. Fanzuru aina anti minhu, kata Nabi, perhatikan selalu posisimu terhadapnya. Fa innama huwa jannatuki wa naruki, karena dialah yang kemudian menentukan syurga dan neraka. Masya Allah. Ya. Maka ibu-ibu tuh kalau sampai berbuat baik terus nanya sama suami, suamiku, kamu ridho terhadapku? Kalau sampai dia bilang, wahai istriku, saya ridho, bahagia itu. Masya Allah. Ini yang hadir, istrinya hadir di sini, bapak-bapak? Hadir ya? Baik. Jadi bapak-bapak tuh kalau sampai dia ridho kepada istrinya, Masya Allah, syurga langsung tempatnya. Ya. Maka hari ini kita bahas hak suami. Hak yang pertama, wajib bagi seorang wanita untuk taat kepada suaminya. Ya. Sebenarnya ini sudah kita sebutkan juga di pertemuan-pertemuan yang lalu. Ya. Telah banyak dalil yang kemudian disebutkan sebelumnya tentang perkara ini, ya, tentang betapa besarnya hak seorang laki-laki. Di antara hak yang pertama, wanita wajib taat kepada suaminya. Jadi kalau ada istri yang taat kepada suami, ya itu emang sudah hak suami. Itu sudah jadi hak suami. Ya. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Kata Ibnu Katsir, maksudnya dia pemimpin, ya. Maka seorang pemimpin itu harus ditaati oleh yang dipimpin. Betul? Seorang pemimpin itu harus ditaati oleh yang dipimpin. Ya. Nggak boleh kemudian pemimpin taat kepada yang dipimpin. Justru yang dipimpin harus taat kepada yang memimpin. Maka seorang istri wajib taat kepada suami dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang baik. Tapi kalau ada suami menyeru kepada yang mungkar, maka boleh tidak dia taati. Ya? Kata Nabi SAW, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillahi azza wa jalla. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau ada suami, misal nih contoh,
ibu lagi puasa sunnah. Puasa sunnah. Puasa sunnah misalnya puasa Senin begitu ya. Harus izin sama suami. Tiba-tiba suami minta haknya. Memenuhi hak suami dalam hal ini karena itu hak dia. Ibu puasa sunnah. Jika amalan sunnah ketemu dengan yang wajib, mana yang didahulukan? Wajib. Jelas ibu ya. Maka kemudian selama dia masih dalam urusan-urusan yang ma'ruf, masih boleh ditaati. Tapi kalau puasa wajib, karena itu sudah masuk kategori bermaksiat kepada Allah. Nah, maka kemudian Bapak Ibu sekalian, ingat sekali lagi bahwasanya ketaatan kepada suami itu hukumnya wajib karena itu adalah hak dia. Itu haknya. Dan hak yang kemudian dimiliki oleh suami ini itu harus kemudian dipenuhi ya. Jadi bapak-bapak, insya Allah selepas ini panggil sekali istrinya langsung nyahut 2 kali. Iya Ustaz, selama ini saya panggil 3 kali baru dia nyaut. Tapi setelah dia tahu hak saya, panggil sekali, dia nyautnya 2 kali. Tapi itu hanya hari pertama Ustaz. Hari kedua kembali ke setelan awal. Nah, maka ingat, ini kadang-kadang ada istri dia sama orang tuanya sopan banget. Dia nggak berani angkat suara lebih tinggi dari orang tuanya. Tapi di hadapan suaminya gimana? Ini agar kita kembali meletakkan segala sesuatu sesuai dengan aturannya. Ya, saya doakan mudah-mudahan di depan orang tua dan di hadapan suami, ibu-ibu, para istri tetap kemudian berlaku yang baik. Ya. Nah, sekali lagi, kewajiban istri taat kepada suami karena itu adalah hak dia ya. Memang amalan berbakti kepada orang tua itu menjadikan seseorang itu mudah masuk surga ya, mudah masuk surga. Dan memang dalam satu riwayat itu Nabi itu pernah naik ke atas mimbar ya. Dari setiap anak tangga tuh Nabi mengatakan amin. Ya, ketika ditanya oleh sahabat, kemudian Nabi bilang, atani Jibril. Jibril mendatangi diriku. Dan di setiap anak tangga Jibril berdoa. Ya, syaqiyun abdun, celaka seseorang ya. Punya kedua orang tua tapi tidak membuat dia masuk surga. Ya padahal itu kan paling mudah masuk surga dengan birrul walidain. Celaka seseorang ketemu Ramadan dosanya tidak diampuni. Ya, padahal maghfirah itu terbuka lapang dan luas sekali. Ya. Nah, kemudian celaka seseorang disebutkan namaku dan dia tidak bersolawat. Nah, itu doanya Jibril alaihi salam dan diaminkan oleh Nabi. Maka kita tahu amalan bakti kepada orang tua seseorang mudah masuk surga. Durhaka kepada mereka, ini juga berat, bisa membuat seseorang masuk neraka. Namun kemudian ini berlaku kepada suami itu lebih besar lagi. Ya. Kenapa? Jadi pokoknya wanita tuh paling mudah masuk surga taat sama suami, selesai. Paling mudah sudah. Kalau dia masuk surga tanpa ada suami, itu betul-betul perjuangannya itu berat seberat-beratnya, betul. Dia harus dosanya minim, amal solehnya banyak.
Ya, ini benar-benar seorang wanita yang sesolehah-solehahnya. Tapi jika dia punya suami, mudah dia masuk. Ya, kenapa? Suami jadi tamat. Banyak dalil yang menceritakan tentang perkara tersebut. Ya, makanya Nabi itu Shallallahu Alaihi Wasallam kalau selesai sholat Id, sholat apa? Id. Beliau selalu kemudian mendatangi para wanita dan mengatakan, ya ma'asyaran nisa, wahai para wanita, ya tasaddaqna, banyak-banyaklah bersedekah, ya. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahli nar, saya lihat kalian paling banyak jadi ahli neraka. Ya, faqulna wa bima dzalika ya Rasul, kenapa bisa seperti itu ya Rasul? Beliau bilang, tukthirna la'na, kalian para wanita itu paling banyak melaknat, ya. Wa takfurnal ashir, paling banyak mengingkari pemberian suami. Paling banyak apa? Mengingkari pemberian suami, ya. Ma ra'aitu min naqisati aqli wa dini, idhhab li lubbi ar-rajulil hazim min ihdakunna ya ma'asyaran nisa. Maka kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam beliau nasihati wanita untuk banyak bersedekah, ya. Istri yang suka mengeluh, tidak bersyukur kepada suami, selalu menuntut, maka ini membahayakan dia di akhirat, membahayakan dirinya, ya. Insyaallah wanita yang hadir di sini semuanya tidak suka mengeluh, sedikit-sedikit saja, ya. Ya, ini banyak-banyaklah saling, tapi ini memang suami dan istri dua-duanya harus sama-sama saling melapangkan hati, ya. Taat itu adalah kepatuhan, ya. Jadi kalau kadar ketaatan itu diukur sejauh mana dia taat, patuh kepada perintah. Hak pertama suami adalah ditaati istri. Taat itu patuh. Nah, kadar ketaatan istri kepada suami adalah sejauh mana dia patuh kepada perintah suami. Maka istri itu kalau mengukur sejauh mana dia taat, maka ukurnya itu adalah seberapa banyak dia patuh terhadap perintah suaminya. Suami, ya. Nah, itu hak yang pertama. Jadi istri itu kalau dia patuh terus kepada suami, itu pahalanya mengalir terus setiap hari. Kenapa? Karena setiap hari itu dia menjalani ketaatan kepada suami, dan ini bagian ketaatan kepada Allah. Masya Allah. Makanya saya katakan mulai hari ini insya Allah para istri akan patuh kepada suaminya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ya, yang kedua. Yang pertama berat ibu-ibu? Berat? Semoga Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Ya, tidak apa-apa misalnya dia agak beda, tapi jangan lupa setiap malam sebelum tidur, suamiku kamu ridho? Setiap malam tuh istri tuh kalau bisa dia minta kepada suamiku kamu ridho terhadap saya, ya. Ridho, Masya Allah, selesai. Kalau sampai dia sudah ridho, selesai semuanya, ya. Hari pertama. Ini bahaya juga. Suamiku kamu ridho, tapi dia megang gunting. Suamiku ini kalau nggak ridho bahaya, ya. Yang kedua, apa hak suami? Hak suami itu dilayani dalam urusan ranjang. Hak dia ini, ya. Suami itu kalau dia menginginkan kondisi, misalnya dia meminta haknya untuk berhubungan, seorang istri harus mengkondisikan dirinya untuk siap melayani suaminya. Karena ada dalil yang khusus membicarakan tentang perkara ini, ya.
Jadi memang fungsi nikah itu agar seseorang bisa kemudian menjaga kehormatannya. Ini maksud kehormatan ini Bapak Ibu paham ya? Nah, kata Nabi, ya ma'asyara syabab, man istata'a minkumul ba'a. Wahai pemuda, siapa yang mampu menikah di antara kalian, falyatazawwaj, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil fard, wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum. Fa innahu lahu wijaun. Wijaun itu benteng. Ya. Kalau kalian bisa menikah, menikahlah. Kenapa? Karena dia itu menjaga kehormatan farji. Ya. Farji itu maksudnya kemaluan, tapi sering diartikan kehormatan. Barang siapa yang enggak mampu puasa, enggak mampu menikah, maka dia harus banyak berpuasa. Karena itu akan menjadi benteng. Ya, jadi tujuan pernikahan diantaranya adalah perkara itu. Ya. Nah, maka kemudian nisaukum harthul lakum, istrimu adalah ladang bagimu. Ya. Adalah apa? Ladang. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Datangi ladangmu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Maka istri, ya, istri itu boleh didatangi suami kapanpun, ya kecuali kalau dia sedang haid. Mau pagi, siang, malam, silahkan. Suami boleh mendatangi. Nah, makanya tuh suami itu kalau mau pulang ke rumah dianjurkan jangan malam-malam. Jadi kalau suami mau pulang ke rumah udah kemalaman, tunggu sampai besok pagi, agar istrinya tuh sudah bisa bersiap-siap. Sudah siap? Kalau bisa. Ya. Jadi kemudian kata Nabi SAW, idza rajulu da'a zaujatahu li hajatihi falta'tihi. Jika seorang laki-laki mengajak istrinya untuk memenuhi hasratnya, hendaknya dia datangi. Wa in kanat 'ala tanuri, walaupun dia sedang ada di dapur. Ada di dapur. Ngapain? Lagi masak. Iya. Kalau istri lagi masak, ya, suami panggil untuk memenuhi haknya, wajib dia tinggalkan itu masakannya, meskipun masakannya hangus. Iya. Meskipun makanannya hangus, ibu-ibu. Betul ini. Ini dalam hadis ini disampaikan. Ya. Wajib dia tinggalkan itu gorengannya itu, ya, karena hangusnya makanan, ya, itu mudaratnya lebih kecil ketimbang suami harus menunggu. Gimana bapak-bapak kalau istrinya lagi masak, bentar ini belum matang gitu ya, betul? Bentar dulu, suaminya disuruh nunggu. Ini lagi setrika baju dulu ini, masih ada 4 baju. Suami walaupun dia bilang iya, tapi dongkol itu dia, ya kan? Makanya bagaimana kemudian itu kapanpun dia harus apa? Siap. Walaupun dia lagi goreng ikan, walaupun dia lagi apa? Masak sayur, ya. Kenapa? Karena ingat, hangusnya makanan di dapur dengan suami menunggu tersalurkannya hak dia, lebih besar mudarat yang mana? Makanan hangus tuh mudarat kecil itu, ya. Bahkan Nabi mengatakan, walau sa'alaha nafsaha wa hiya ala qatabin lam tamna'hu. Ya. Kalau saja suami meminta untuk dilayani sementara dia sedang berada di atas pelana kendaraannya, maka dia tidak boleh ditolak. Bisa dibayangkan? Ya. Jadi kalau suami itu panggil, meskipun kemudian dalam keadaan apapun istri harus berhenti dari aktivitasnya tersebut, karena hasrat suami terkadang gak bisa
menerima penundaan. Begitu. Aduh, senang ini bapak-bapaknya ini. Apa hikmahnya? Karena bisa saja suami ibu-ibu itu ketika dia di luar rumah, ya bisa saja dia ketemu dengan teman kerjanya, betul? Ya. Dia ketemu dengan klien misalnya, ya. Ya namanya laki-laki, mungkin sudah ada hasrat dia ingin kembali kepada istrinya, penuhilah. Bisa saja sudah dari pagi dia tahan hasratnya. Ya, sampai di rumah harus tunggu istrinya masak ikan apa itu digoreng. Ya. Nah, makanya tuh Masya Allah, ini syariat ini bahas sampai sedetil-detil begini. Makanya saya tuh suka menyampaikan, wajar jika zaman Umar dulu ada Yahudi itu datang kepada Umar. Ya Amirul Mu'minin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha law alaina ma'asyaral yahud nazalat latakhadna dzalikal yaum id. Ada satu ayat yang kalian baca di dalam Al-Quran, yang kalau ayat itu turun kepada kami bangsa Yahudi, akan kami jadikan hari itu sebagai hari raya. Saking senangnya, Umar nanya, ayu ayat yang mana? Dibaca sama Yahudi ini. Tapi kan Yahudi dia baca, dia nggak mau pakai Bismillahirrahmanirrahim. Karena kalau dia pakai Bismillah, seperti Quraisy dulu menolak tulis Bismillah di perjanjian. Dia langsung baca, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Al-Maidah ayat 3. Kata Umar, kami tahu di mana ayat itu turun, Arafah. Hari apa ayat itu turun? Hari Jumat. Nabi lagi ngapain? Lagi wukuf. Kenapa Yahudi ini dia berharap mereka yang menerima itu? Karena ini tidak ditemukan di kitab-kitab samawi manapun, bahwasanya syariat sudah sempurna, tidak ada lagi yang turun. Berarti syariat ini sesempurnanya syariat. Berarti yang terima syariat ini nanti di akhirat mereka yang pertama dihisab. Mereka yang paling akhir di dunia, tapi yang paling pertama dihisab di akhirat. Ya, kata Ibnu Abbas, nahnu akhirul umami fid dunya wa awwalu ma yuhasibu yaumal qiyamah. Makanya sampai sedetil ini dibahas di dalam syariat. Masya Allah. Maka ibu-ibu, hak suami apa? Dipenuhi hasrat atau keinginan dia. Bahkan harus kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun. Bahkan dia lagi di dapur, harus memenuhi panggilan suami. Di atas pelana kudanya, ini kan berarti dia sudah mau pergi kemana-mana begitu kan, penuhi permintaan suaminya. Ya. Kenapa? Karena bisa saja misalnya suami pulang dari kerja, dia sudah ketemu banyak orang di luar. Mungkin saja dia sudah punya hasrat pada saat itu. Dia tahan hasratnya, pulang ke rumah, dia minta langsung penuh. Dia menunggu dari pagi sampai sore, pulang kerja, dia minta haknya, ibu-ibu suruh tunggu. Karena lagi jemur pakaian, karena lagi masak. Ingat, mudarat suami menunggu itu lebih besar daripada mudarat ikan hangus di penggorengan. Ya. Bahkan Nabi SAW bersabda, innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan. Ya. Nabi SAW itu beliau bilang apa? Kita artikan, ambil maknanya. Istrimu, datangi istrimu, kata Nabi, itu menenteramkan gejolak dalam hatimu. Gejolak dalam hatimu. Maka ibu-ibu penuhi hak suami. Ini hak ini kalau tidak dipenuhi, ada seorang istri menolak permintaan ajakan suaminya. Ingat Nabi mengatakan, idza batati mar'atu muhajiratan firasya zawjiha
Ada seorang wanita dia bermalam sementara dia tidak memenuhi ajakan suaminya, la'anathal malaikatu hatta tarji', maka dia dilaknat malaikat sampai pagi. Yang laknat siapa? Malaikat. Namun suami juga harus memperhatikan kondisi istri. Betul? Kalau istrinya lagi sakit, maka dia berlapang hati. Ya, istri lagi capek. Tapi selama tidak ada uzur, ya, istri itu dia tidak ada uzur, maka jangan sampai ibu-ibu menolak. Yang laknat bukan manusia tapi malah malaikat, ya. Dan kadang-kadang kan dianggap sederhana tapi ini cukup fatal, ya. Nah, insya Allah di sini istri tidak akan menolak, insya Allah. Langsung, ya. Ini lagi bahas fikih, jangan dibayangin macam-macam ibu. Ini kan kita lagi bahas fikih. Oh, kalau sekarang nggak boleh, lagi puasa. Nanti habis berbuka. Kalau puasa ya lagi puasa, ya wajib. Ini dalil bahwa menolak ajakan suami tanpa ada uzur syar'i ini dosa besar menurut sebagian ulama. Sebagian ulama memasukkannya di dalam dosa besar. Ya. Karena hal ini adalah sedekah. Ya, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Ya. Nabi mengatakan dalam setiap farji atau kehormatan kalian suami istri itu ada sedekah di situ. Nabi ditanya, jika salah seorang dari kami menyalurkan hasratnya kepada pasangan, apakah dapat pahala? Dapat pahala, ya, itu dapat pahala. Nabi kemudian mengatakan, bagaimana sekiranya kalian meletakkan hal tersebut pada yang haram, bukankah kalian berdosa? Ya. Maka demikian jika kalian meletakkan pada yang halal, maka kalian akan dapat pahala. Ibadah itu, ibadah. Sudah berapa? Sudah dua. Baik. Ini ternyata hak suami banyak juga ini. Nah, hak suami yang ketiga, ya. Istri itu nggak boleh keluar rumah kecuali izin suami. Kecuali izin siapa? Suami. Maka kemudian secara umum tuh istri itu jika dia kemudian tidak memiliki keperluan untuk keluar rumah, ya, misalnya dia ada hajat yang mengharuskan dia keluar rumah, ya, maka dia harus izin kepada siapa? Suami. Meski suami sedang safar, dia tetap harus izin. Meskipun seorang istri itu mau mengunjungi orang tuanya, menjenguk orang sakit, menghadiri majelis ilmu, ibu-ibu tadi izin sama suaminya. Alhamdulillah. Ya. Dia harus izin kepada suaminya. Ya. Ada istri yang nanya, Ustadz, kalau suami dia keluar majelis ilmu harus izin sama istrinya? Enggak, cuman kasih tahu bolehlah, takutnya dicariin gitu ya. Tapi kalau istri itu harus izin. Kenapa? Karena itu adalah bagian daripada hak suami, ya. Kalau suami mengizinkan, tapi kalau hal-hal yang darurat, misalnya dia mau ke pasar sebelah untuk belanja, nah itu tidak perlu izin. Wahai suamiku, saya mau ke pasar sebelah. Atau tiba-tiba dia mau ke yang hal-hal yang kira-kira dia darurat, ya. Nah,
Kemudian yang keberapa sekarang? Yang keempat. Yang keempat ini adalah hak suami adalah istri itu tidak boleh merendahkan dia. Tidak boleh apa? Merendahkan. Kalau tidak boleh merendahkan berarti tidak boleh dibuka aibnya. Tidak boleh, berarti istri itu harus kemudian dia berkata dengan kata-kata yang baik, ya. Harus kemudian bermuamalah dengan akhlak yang baik kepada suaminya, ya. Nah, maka kemudian dalam kitab Adabun Nikah, wa'lam anna husna khuluqil mar'ati min a'zami asbabi sukuni qalbi zawji wa rahati nafsihi wastiqrari baitihi. Akhlak seorang istri kalau dia baik, maka ini jadi asbab terbesar ketenangan hati suami, ya. Kenyamanan jiwanya dan rumah tangganya itu stabil. Jadi kalau ada seseorang laki-laki itu dia galau di luar rumah, berarti dalam rumahnya pun galau dia. Karena istri itu kalau dia stabil di rumah, akhlaknya baik di rumah, maka akan menjadi asbab bagi ketenangan suaminya di luar rumahnya, ya. Nah, makanya kemudian hak suami itu adalah dia itu mendapat penghormatan dari istrinya. Istrinya itu tidak merendahkan dia, ya, tidak merendahkan dia. Aisyah binti Abu Bakar, orangnya lembut, cerdas, menjaga kehormatan Rasul. Kan Aisyah ini kritis, ibu-ibu, ya. Orangnya itu kritis. Namun ketika berbicara dengan Nabi itu tetap dengan adab. Ketika cemburu dia tidak membuka aib suaminya, ya. Aku tidak pernah cemburu seperti cemburuku kepada Khadijah, karena Rasulullah sering menyebut kebaikannya. Cemburu dia sampaikan, tapi dengan cara yang baik. Jadi perasaan dia jujur dia sampaikan, tapi akhlaknya tetap dijaga. Rasulullah itu 25 tahun nikah dengan Khadijah, itu beliau tidak poligami. 25 tahun, ya. Karena Khadijah tuh nggak pernah mengangkat suaranya melebihi suara Nabi sekalipun, nggak pernah. Masya Allah. Jadi memang itu fase-fase di mana Nabi itu betul-betul butuh dukungan dari seorang Khadijah. Mulai dari hari, karena kenapa? Karena Nabi itu semenjak beliau terima wahyu, maka mulai hari itu beliau tidak pernah berhenti dakwah sampai beliau meninggal dunia. Masya Allah. Kalau perintah Allah kepada Nabi di dalam surat Hud, surat yang paling berat, kalau kata Ibnu Abbas ada 5 surat dalam Al-Quran yang bikin Nabi itu sampai ubanan. Iya. Apa? Al-Waqi'ah, Hud, Al-Mursalat, An-Naba, At-Takwir. Ada 5 yang bikin Nabi ubanan. Yang bikin Nabi apa? Ubanan. Kalau kita ubanan karena apa? Karena apa, Bapak-bapak? Duit. Kita banyak pikiran katanya. Banyak pikiran, banyak cicilan, banyak gitu. Sampai bikin, kalau ini mohon maaf ini buat yang udah ubanan ini. Ubanan kan psikologis usia, ya. Begitu. Nabi itu ubanan gara-gara apa yang ada di dalam surat Hud. Dan yang disebutkan spesifik itu Hud 112. 112. Itu kan Hud 112 itu fastaqim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Dan istiqomahlah kamu. Penggunaannya kepada Nabi Muhammad tuh huruf fa tuh tanpa ada jeda. Kalau thumma ada jeda. Thumma tuh proses, kemudian tuh kan ada proses, ya. Kalau kita nih istiqomahnya pakai proses. Tapi kalau Nabi fastaqim, langsung istiqomah. Masya Allah. Tanpa melalui
Kalau kita pakai proses, orang sholat tarawihnya saja malam pertama masih berat, betul? Tiba-tiba langsung, apalagi imamnya baca 1 juz, butuh 1 minggu untuk terbiasa itu. Tapi Nabi langsung istiqamah. Maka saat itu beliau butuh pendamping yang menguatkan hatinya. Bukankah beliau turun dari gua Hira itu, gua Thur, dalam keadaan gemetar, ya, gemetaran, sampai beliau sampaikan kepada Khadijah, khasyaitu ala nafsi, saya takut sesuatu terjadi pada diriku, ya, gemetaran. Apa kata Khadijah? Absyir, gembiralah. Khadijah itu tidak langsung, tapi langsung memuji, langsung memuji. Apa kata Khadijah? Wallahi la yahzikallah abadan. Demi Allah suamiku, engkau tidak akan terhinakan selama-lamanya. Karena 1, engkau suka berkata jujur. 2, engkau suka memuliakan tamu. 3, tasilur rahim, engkau suka menyambung silaturahim. 4, engkau suka membantu orang yang kena musibah. Engkau suka menolong orang yang sulit. Maka engkau tidak akan terhinakan selama-lamanya. Inilah kita melihat bagaimana Khadijah menempatkan dirinya. Maka seperti itulah hak suami itu gak harus jadi ibu-ibu ini harus banyak memberikan kalimat positif kepada suami. Tadi yang pertama Al-Waqi'ah, Surat Hud, Al-Mursalat, An-Naba, At-Takwir. Takwir. Jadi memang 5-5-nya ini itu paling banyak bicara tentang hari kiamat. Makanya Nabi itu sampai kepikiran, sampai muncul uban di rambutnya. Termasuk istiqamah. Maka Nabi saat itu langsung dipuji. Maka ibu-ibu itu harus sering banyak muji suami. Harus muji suami. Saya nggak membayangkan, misalnya ini Nabi pulang, Nabi itu kan nggak pulang-pulang. Ketika beliau khalwat di gua Thur. Ini kalau ada suami nggak pulang 3 hari, pulang dalam kondisi dia ketok pintu, wahai istriku, saya kayaknya gimana ini, sakit, kata istrinya. Sakit lebih baik, kata. Nggak pulang-pulang sih, kata. Jadi ibu-ibu, istri itu dia karena suami punya hak, tidak boleh direndahkan. Maka suami itu kalau bisa harus dikasih motivasi terus untuk menguatkan dia, untuk membuat dia itu terus merasa percaya diri, ya. Puncak akhlak istri itu yang menenangkan suaminya, menguatkan dia, jangan kemudian ditekan, ya. Lihat kebaikannya, jangan lihat kekurangannya, ya. Lebih sulit nih, lebih mudah melihat kebaikan atau kekurangan. Ada satu pepatah Melayu, gajah di seberang lautan kelihatan, semut di kebalik. Orang puasa ini udah kebalik. Semut di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Maka kita tuh harus banyak-banyak melihat kebaikan, ya. Dan kemudian bukan hanya kekurangan, ya. Seperti Hafsah binti Umar, ya. Hafsah ini radhiyallahu taala anha itu dikenal tegas, ya. Namun tetap tunduk kepada bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Makanya hak suami itu adalah kemudian tidak direndahkan oleh istri. Hak suami yang keberapa sekarang? Dalam Al-Quran, ya, ketika kemudian Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34. An-Nisa ayat 34. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira.
Perempuan yang kamu khawatir dia nusyuz, kita sudah pernah bahas nusyuz atau belum? Belum? Nanti kita bahas khusus tentang nusyuz ya. Jika ada wanita yang kamu khawatir dia nusyuz, hendaklah kamu kasih satu apa? Nasihat. Nah ini nih protapnya. Ini apa? Protap. Apa? SOP. SOP. Zaman dulu kita bilangin protap. Sekarang SOP. SOP di dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Satu apa? Nasihat dulu. Dua, pisah ranjang. Ya. Kemudian kalau perlu pukul, tapi ingat pukul yang tidak menimbulkan rasa sakit di sini. Pukul yang mendidik. Ya. Gimana? Pukul yang tidak mendidik itu, yang mendidik itu gimana? Nah nanti kita bahas. Itu nggak boleh yang sampai di wajah, itu nggak boleh. Yang sampai di indera-indera itu nggak boleh. Berarti kan di muka nggak boleh. Pukul yang hanya memberi, jadi bukan pukul yang apa? Bukan yang kencang itu nggak boleh. Pukul yang cuman, nah, begitu. Sentil. Tinggalkan di tempat tidur. Tinggalkan tuh maksudnya ya pisah ranjangnya tuh bahkan tuh dalam fikih itu nanti kita bahas dalam bab nusyuz ya. Misalnya tuh hanya tidur, suami ngelihat ke kanan, istri ngelihat ke punggung-punggungan. Nah, begitu ya. Nah, nanti kita bahas. Dan ada yang menarik di sini wadribuhunna. Wadribuhunna di sini pukul tapi dengan pukulan yang tidak sakit, tidak menyakiti. Hanya sebagai mendidik saja. Tapi jika mereka taat, maka jangan kamu cari alasan untuk menyusahkan dia. Sungguh Allah Maha Tinggi, Allah Maha Besar. Maka di sini tahapan pertama, kalau suami melihat istri salah, satu tahapan pertama adalah nasihat. Apa? Nasihat. Nasihat itu kebaikan. Oke? Maka suami kalau nasihatin istri harus lihat-lihat tempat. Nasihat itu apa? Kebaikan. Tapi kalau dia mau menasihati istrinya harus dengan cara yang ma'ruf. Kalau dia nasihat istrinya tidak dengan cara yang ma'ruf, maka nasihat yang tadinya kebaikan dia bisa berubah menjadi keburukan. Betul? Nah, misal ada seorang suami menasihati istrinya di hadapan orang banyak. Kira-kira ibu-ibu gimana? Marah. Betul ya? Jadi nasihat ini harus dengan cara yang baik. Jangan di hadapan orang banyak. Ya, jangan di hadapan orang banyak. Ya. Itu tahapan yang pertama. Jadi kalau misalnya suami itu nasihatin ibu-ibu harus terima. Kenapa? Karena dia memang sedang menunaikan haknya dia. Berarti kalau An-Nisa ayat 34 tadi istri itu harus dinasihati, berarti ibu-ibu kalau dinasihati itu harus maklum dan manut. Ya. Kenapa? Karena dia sedang menunaikan haknya dia. Ya, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kalau ibu-ibu tiba-tiba diboikot sama suami, jadi ingat, tahapannya ini jangan dirubah. Belum nasihat, belum diboikot, udah dipukul. Gak boleh. Ini SOP-nya. Nasihat dulu, boikot, baru pukulnya pun tanda kutip. Bukan pukul di wajah, bukan, tapi yang kemudian mendidik. Ya. Nah, tahapan kedua dia boikot. Boikotnya pun di dalam rumah. Bukan diboikot sampai kemudian di luar rumah. Ya.
Kalau masih belum juga, maka dia memukul istri, ya. Dia memukul istri tapi dengan pukulan mendidik, bukan melampiaskan kemarahan yang tidak meninggalkan bekas. Maka nggak boleh pukul di wajah, itu nggak boleh. Ya. KDRT itu namanya, ya. Nah, dia melakukan ini dengan harapan semoga istrinya kembali bertaubat kepada Allah. Ya. Nah, maka kemudian la tadribu ima Allah. Jangan kalian memukul hamba-hamba wanita Allah, istri kalian, kata Nabi. Ya. Ini dalam satu riwayat. Umar akhirnya datang kepada Nabi. Faja'a Umar ila Rasul sallallahu alaihi wasallam faqala. Kemudian Umar bilang, "Dha'irna nisa ala azwajihinna." Para wanita sudah mulai berani kepada suami mereka. Farakhasa fi darbihinna. Kemudian Rasulullah kasih keringanan memukul untuk mereka, ya. Keringanan memukul. Akhirnya banyak para wanita berkumpul di rumah Nabi, ya, untuk mengeluhkan para suami mereka. Ini yang luar biasa, ibu-ibu. Mereka ini kalau sama Nabi itu datang curhat apapun, ya. Tapi tidak kepada sahabat yang lain, mereka nggak berani. Ini lagi ngumpul, tiba-tiba datang Umar bin Khattab, ini perempuan semuanya langsung lari, sembunyi. Kata Rasul, ya Umar, ya, engkau ini hatta iblis setan pun ketemu kamu di tengah jalan, ini dia cari jalan mutar. Mengeluhkan para suami mereka yang memukul, maka itu bukan yang terbaik. Artinya dikasih kesempatan tapi bukan memukul yang menyakiti. Pada akhirnya kemudian Nabi tegur juga, gak boleh memukul dengan yang sampai kemudian. Sudah berapa? 5. Jam berapa kita tanya jawab? 9.15. Berarti satu lagi kita tanya jawab, ya. Baik. Wajib bagi istri berkhidmah kepada suami. Nomor 6. Kalau taat dia patuh. Kalau khidmah itu maksudnya dia melayani. Dia melayani, ya. Melayani. Khidmah itu melayani. Intinya seorang istri itu bantu suaminya di rumah sesuai urf. Nah, ini kebiasaan. Urf di Indonesia tuh yang berkhidmah memasak istri, merapihkan rumah istri, mencuci dan lain-lain istri. Ini kalau urf di kita, tapi kalau di Arab itu biasanya yang belanja di pasar itu suami. Suami. Ya intinya sesuai urf lah. Jadi misalnya urf kita istri berkhidmah, istri bantuin. Makanya Nabi Muhammad tuh kan ditanya, Aisyah bilang, Nabi Muhammad tuh di rumah itu membantu pekerjaan saya. Sandalnya dibenerin, beliau juga menjahit baju. Masya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Ini ketawaduan beliau luar biasa. Sudah berapa ibu-ibu? Sudah banyak juga rupanya. Sampai yang ke-6 paling sulit yang mana ibu-ibu? Semuanya sulit, Ustaz. Semuanya sulit. Masya Allah. Insya Allah dimudahkan. Insya Allah dimudahkan. Jadi kalau misalnya, ya bagi saya tuh suami dan istri itu setiap hari tuh harus saling bertanya, ya, istriku kamu ridho ke saya? Ridho suamiku. Tapi kalau istri itu emang yang paling berat tuh istri. Kenapa? Karena ridho suami itu surga dia. Ridho suami surga dia. Yang terakhir menjaga diri dan harta suami. Menjaga diri dan harta suami. Dalam surat An-Nisa 34,
Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ini dulu kita bahas di awal-awal banget. Ya, qanitat, hafizat. Wanita soleh itu yang taat kepada Allah, menjaga diri ketika suaminya tidak ada karena Allah telah menjaga mereka. Jadi dia jaga kehormatan dia ketika suaminya tidak ada. Ya. Nah, wajib jaga harta suaminya ketika dititipkan kepadanya. Artinya memang dia harus menggunakan hartanya dengan baik, ya. Nah, dia harus amanah untuk kemudian dia menjaga harta suaminya. Nah, makanya kemudian inilah hak-hak suami yang kemudian kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Monggo silahkan kalau ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Bapak Ibu yang di ruang Zoom juga dipersilakan untuk bertanya. Masya Allah ada beberapa. Yang di ruang kajian dulu, silakan Bu ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustaz, jadi berarti kalau tugas suami, jadi fungsi suami juga harus menjadikan istri yang solehah. Betul. Jadi ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi diantaranya adalah dia mengajarkan ilmu agama kepada istrinya. Karena itu hak istri. Itu hak istri. Maka suami ini dia wajib menjadikan istrinya itu menjadi istri yang salehah. Karena nanti di akhirat dia ditanya. Dia yang diminta pertanggung jawaban. Dia jadi tameng api neraka bagi istrinya. Seperti itu. Jadi kalau suami tidak melarang atau tidak tidak melarang, dibebaskan saja, itu dosa suami. Dosa suami. Berarti dia tidak menjaga istrinya. Padahal qu anfusakum wa ahlikum nar. Seperti itu. Wallah. Afwan. Silakan. Ada 3 mana? Yang di ruang Zoom dulu Ustaz. Oh, siap. Ada beberapa pertanyaan. Panjang. Bagaimana kalau suaminya banyak berbuat kesalahan? Apakah wajib bagi istri untuk tetap taat kepada suami? Baik. Kalau misalnya dia melakukan kesalahan yang terkait dengan hak istri misalnya, ya. Misalnya contoh, dia perintahkan istrinya untuk tidak taat kepada Allah, maka dia tidak harus taat karena tidak ada ketaatan kepada makhluk. Namun kalau dia misalnya menzolimi istrinya, ya dalam hal misalnya apa? Dia tidak dia memukul istrinya, dia menyakiti istrinya, ya. Kemudian dia tidak memenuhi hak istrinya, nafkah tidak dia penuhi dan lain-lain. Apakah seorang istri masih boleh taat kepada suami seperti ini? Saran saya, kalau ingin dapat kesempurnaan lagi, ya tetap taat kepada dia. Nanti kesalahan dia itu, kezaliman dia yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jika ibu-ibu mampu bersabar dalam kondisi seperti ini, ya, dalam kondisi seperti ini, itu Masya Allah, ya, walaupun tidak mudah juga. Tapi dalam fikih itu sendiri, jika suami melakukan kesalahan yang sudah sangat cukup fatal, istri boleh kemudian meminta khul, ya, untuk dia keluar dalam situasi tersebut. Karena jangan juga dia bertahan yang membawa kemudaratan kepada dia. Misalnya dia dapat KDRT, sabar. Jangan, nanti dia bisa kena mudarat yang lebih besar. Dia yang tahu kapan dia bisa keluar ketika dia merasa tidak bisa memperbaiki. Syariat menyiapkan jalan keluar bagi dia untuk dia keluar dalam situasi tersebut. Ya, silakan. Bagaimana kalau yang terjadi adalah istrinya taat, suaminya berselingkuh berkali-kali? Naam. Apakah dia boleh mengajukan khulu? Khulu. Nah. Apalagi suaminya sudah melakukan
Perzinahan. Ini ada pertanyaan di Di Zoom. Termasuk dosa yang kemudian jika ini dilakukan oleh seseorang yang dalam kondisi sudah berzina, ya, dan dia kemudian melakukan zina, ini termasuk dosa besar, ya. Itu masuk kepada kategori dosa besar. Walaupun dia tidak keluar dari keimanan, tapi dia jatuh keimanannya, tidak masuk ke dalam kekufuran. Karena kekufuran itu hanya tarkus shalah, ya, meninggalkan sholat. Jika dia berulang-ulang kali, misalnya dia berzina, kemudian istrinya sudah mengingatkan dia, artinya kan berarti suami melakukan dosa besar, dan istrinya takut ini bawa kemudaratan bagi dia, maka dia kemudian meminta khulu agar hakim memfasak atau membatalkan, maka itu hak dia. Itu hak dia. Karena kan misalnya suami selingkuh dan sudah berzina, ini kan sudah melakukan dosa besar, dan dilakukan berkali-kali, maka bagi dia ini sudah merupakan uzur, ya. Kenapa? Karena ya bisa saja ada mudarat yang besar terjadi kepada dirinya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Yang di belakang tadi ada beberapa ibu-ibu. Ada 3 tadi ibu-ibunya. Silakan Ibu. Ya. Ya. Baik. Jika suami melarang ibu untuk pulang, ibu harus taat sama suami. Itu memang, iya. Memang dalam kondisi seperti ini, jika misalnya tidak ada yang, orang tua ini tidak ada yang rawat sama sekali, ya ibu bisa bermusyawarah sama suami, ya, agar dia melepaskan haknya untuk, harus dia izin juga, karena memang besar hak suami, ya. Nah, tapi bagi seorang suami juga dia pasti mempertimbangkan, ya, ketika, kenapa? Nah, dia ya artinya memang dia juga harus memperhatikan hal tersebut juga, ya. Ya. Iya, tapi sekali lagi kalau suami bilang tidak, Ibu, itu memang hak dia. Iya, betul. Apalagi jika misalnya sudah kalau sudah dalam kondisi seperti ini, maka nanti kita pakai ini juga kalau misalnya istri sudah mau meninggal, sudah sakit keras, ya ini adab ini, ya pastilah suami izinkan, gitu ya. Wallah. Ada lagi? Kalau tidak ada yang dari WA. Oh silakan, bapaknya dulu. Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau nanya yang kedua dengan yang ketiga. Yang kedua, kata Pak Ustaz kan kalau suami itu apapun harus istri mengikuti gitu Pak Ustaz ya. Patuh. Patuh. Tapi dalam hubungan dalam Ramadan ini Pak Ustaz, di malam Lailatul Qadar ini, 10 malam terakhir, apa ada dalil Pak Ustaz, dia bilang Nabi itu tidak boleh apa tidak di 10 malam terakhir itu dia nggak ada katanya. Nggak ada apa itu Pak? Ya, menurut dia apa kata yang suami itu. Oh, enggak, saya belum menangkap. Hubungan suami istri. Oh, hubungan suami istri. Oh iya, beliau agak malu-malu bilangnya begitu. Siap. Makanya saya agak gimana gitu. Nah, jadi malam Lailatul Qadar nggak boleh berhubungan begitu? Baik. Katanya mengikat apa? Nah,
taruh ikat pinggang atau mengencangkan ikat pinggang. Iya. Katanya Nabi. Siap. Siap. Padahal itu mengikatkan pinggang, mengencangkan ikat pinggang itu patahnya suara ya. Baik. Nah, ini sebenarnya kinayah, mengencangkan ikat pinggang itu maksudnya semangat untuk ibadah, Pak, bukan mengencangkan ikat pinggang gimana begitu. Begitu ya. Ingat, berhubungan suami istri itu kan ibadah. Tidak ada larangan di malam Lailatul Qadar. Yang ada larangan itu di siang hari saat Ramadan. Malam hari itu boleh. Boleh. Begitu. Jadi nggak masalah, Pak. Bahkan artinya begini, Nabi itu pernah lagi itikaf di Nabawi, datang salah satu istrinya punya keperluan. Nabi keluar dari itikafnya, Pak. Nabi keluar dari itikafnya karena untuk memenuhi hajat istrinya, ada keperluan. Saya tuh membayangkan itu tuh, Nabi lagi itikaf di masjid, datang salah satu istrinya membuat Nabi keluar dari itikafnya untuk memenuhi hajat istrinya. Ini kalau suami zaman sekarang dia udah fokus itikaf, istrinya datang, keterlaluan kamu. Saya lagi itikaf kamu datang, kita pulang sana katanya. Ini udah hari ke-7 saya nggak keluar dari halaman, kamu datang ada urusan apa katanya begitu ya. Nabi keluar. Artinya padahal saat itu hanya ada ya dia punya hajat sedikit, mungkin dia mau curhat sama Nabi, Nabi keluar. Maka tidak ada larangan. Aman insyaallah. Iya. Oh udah. Beliau bilang itu semangat yang muda, kalau beliau udah siap. Yang muda siap. Izin. Tapi ini istrinya izin, tapi izinnya kan Izinnya? Oh, izin kan? izinin apa enggak diizinin juga saya. Oh. Jadi kata beliau istrinya izin tapi izinnya izin nekan begitu. Saya izin maksa gitu ya. Kagak diizinin pun saya pergi. Ya, itu bukan izin namanya. Gak diizinin juga pergi. Itu bukan izin itu. Allahu a'lam. Silakan. Yang ada dari WA nih Ustaz, terkait dengan mudik rupanya nih. Oh, mudik. Ustaz, selama ini saya kalau lebaran selalu mudik kepada keluarga istri dulu, padahal keluarga kami juga sering memaksa saya untuk hadir pada hari pertama lebaran di tempat kami. Tapi selama ini saya memenuhi permintaan istri untuk selalu datang ke keluarga istri dulu. Baik. Walaupun dalam hati sih maunya ke keluarga saya. Oh, Masya Allah. Ini benar-benar ini curhatannya ini luar biasa ya. Begitu. Nggak usah disebutkan nomornya Pak Ade. Bahaya ketahuan sama istrinya di sini. Istri harus patuh dan taat kepada suami. Jika suami bilang ke keluargaku dulu, istri harus patuh. Ingat, sejauh mana dia patuh, ini kan taat, ini kan dia sejalan dengan patuh. Sejauh mana dia patuh, maka sejauh itu dia taat. Sebenarnya ini istrinya patuh, cuman suaminya doang kagak berani ngomong ini. Karena dia bilang dalam hati, mungkin coba jangan dalam hati, sampaikan langsung. Istriku, kita ke keluargaku dulu. Oke? Ya mungkin suaminya nggak berani rupanya ini. Karena di sini dia ingin di rumah keluarganya, sampaikan dulu, silahkan. Ya, silahkan. Karena sekali lagi, kadar taat istri itu ada pada patuhnya. Semakin banyak dia patuh, maka semakin taat dia. Ya, seperti. Tapi lagi-lagi Pak, ini sebenarnya kan hak dan kewajiban ini kan bisa dimusyawarahkan. Jadi dalam syariat itu bukan berarti oh ini enggak, bisa dimusyawarahkan.
bisa dimusyawarahkan. Kayak hak dan kewajiban ini kan bisa ada iqalah, pelepasan hak. Ya, tidak apa-apa. Seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Jadi jangan yang ini saklek, enggak, bisa dimusyawarahkan. Wallahu. Ada lagi ibu-ibu? Kalau Ada bisa ibu baca yang di di- tengah. Silakan ibu. Istri minta dikontrakkan. Baik. Oh baik. Istri minta dikontrakkan karena istri nggak cocok dengan mertua. Karena tinggal di rumah yang sama, apakah dia tidak taat? Ingat, hak istri untuk punya tempat tinggal. Jadi jika dia misalnya nolak tinggal dengan mertua, bukan berarti dia tidak patuh, tapi dia sedang minta haknya. Karena dia tuh punya hak tinggal sendiri sama suami, itu hak dia. Jadi seorang suami ketika dia bilang, kamu harus tinggal dengan orang tua saya, ini dia melanggar hak istri. Karena hak istri itu punya tempat tinggal sendiri. Maka jika ada wanita menolak tinggal dengan mertua, dia ingin tinggal sendiri, itu dia sedang minta haknya, ibu. Apakah dia berdosa? Dia tidak berdosa. Kenapa? Karena dia sedang minta apa? Haknya. Jadi suami itu cara mintanya itu nggak boleh maksa. Misal dia suami belum punya rumah tapi tinggal sama orang tua. Cara mintanya itu begini, wahai istriku, saya belum bisa memenuhi hakmu untuk tinggal sendiri karena saya belum punya rezeki. Sudikah kamu tinggal bareng orang tuaku? Nah itu cara mintanya. Kenapa? Karena ini sedang meminta hak dia. Kita sedang meminta dia merelakan haknya. Makanya ketika istri dia bilang dia menolak tinggal dengan mertua, dia minta kontrakan. Maksudnya minta nih bukan minta kontrakan berapa pintu gitu ya. Dia minta dikontrakin. Dia minta dikontrakin. Karena bahasa Indonesia ini salah makhraj juga salah arti juga ini. Kontrakan sama kontrakin beda ya. Dia minta dikontrakin, dia sedang minta haknya. Ya kalau dia nggak punya uang, dia harus minta kerelaan istrinya. Kenapa? Karena itu hak istrinya. Dia harus merayu istrinya. Ya karena ini terkait hak istri. Makanya suami jangan langsung istri menolak tinggal dengan mertua, dasar kamu istri tidak patuh. Dia sedang minta haknya. Bukan dia tidak mau, tapi dia sedang minta haknya. Karena hak wanita itu punya tempat tinggal. Mau itu kontrakan, mau itu kos-kosan, dia hak dia. Ya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, berarti kalau waktu di KUA udah suaminya itu minta bahwa nanti saat berumah tangga tinggal sama orang tua, berarti udah sah ya Pak Ustaz, yang nggak ada dosa lagi suami ya Pak? Kalau istrinya ikhlas sah. Iya, karena di depan KUA sudah itu yang diajukan. Oh di depan KUA. Iya. Baik, aman Pak. Aman ya Pak. Alhamdulillah. Aman Bapak, aman insyaallah. Beliau sudah di depan KUA. Berarti si miskin ini aman ya Pak Ustaz? Aman Pak, aman insyaallah. Aman. Tapi kayaknya kita harus bahas fikih Islam terkait dengan mertua juga ini rupanya. Kapan kita bahas ini? Wallahu a'lam. Silakan. Ya, Ustaz, saya rutin kajian dan telah belajar sunnah, namun suami bahkan sholat saja tidak mau, apalagi datang kepada kajian. Suami sering melarang saya untuk hadir pada kajian-kajian. Baik. Saya harus bagaimana ya Ustaz? Karena harus taat sama suami, sementara saya ingin menuntut ilmu. Nah, memang
suaminya ini punya kewajiban mengajarkan ilmu agama kepada keluarga. Kalau dia nggak bisa memberikan kewajiban itu, maka dia harus mengizinkan istrinya untuk belajar. Karena itu kan kewajiban dia, memberikan ilmu agama kepada istri dan anak. Kalau dia tidak mampu, maka jangan dia melarang istrinya untuk datang ke majelis ilmu. Kenapa? Hakikatnya istrinya itu datang untuk mengambil sesuatu yang seharusnya dia kasih. Jelas ya? Nah, misal dia mengajarkan istrinya dengan ilmu agama, dia selalu, ya pokoknya dia belajar, dia ajarkan kewajiban. Istrinya izin, tidak dia izinkan, istri harus patuh. Namun kalau kewajiban saja tidak dia tunaikan, istri pengen datang dia larang, wah ini dia sudah melakukan kezaliman karena kewajibannya tidak ditunaikan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Ada lagi Ibu, kalau enggak saya bacakan yang dari dari Zoom. Urung. Ustadz, saya PNS dan sering ditugaskan keluar kota. Saya baru punya anak beberapa bulan umurnya, sehingga saya sering minta bantuan ibu saya untuk membantu istri merawat anak kami. Tapi terlihat istri saya tidak terlalu suka dengan kehadiran ibu saya. Kalau dibuat masakan pun sering tidak dimakan. Istri saya tergolong tidak taat suami atau bagaimana ya Ustaz? Baik. Makanya tadi saya bilang kita harus bahas fikih mertua dan menantu. Ya, karena ini tuh jarang dibahas ini. Sementara dalam syariat itu dibahas. Nah, termasuk kebaikan. Jadi wah ini agak panjang, izin nanti saya bahas di fikih menantu dan mertua ya. Karena posisi menantu dan mertua ini nanti itu sudah masuk kerabat. Dan harus berbuat baik antara menantu dan kerabat. Karena dia sudah masuk ke kerabat. Kerabat ini sudah dekat. Ya, maka dia harus apa? Berbuat baik. Dan salah satu hal yang kemudian harus dia jaga adalah hubungannya antara ada beberapa status hubungan antara mertua dan menantu itu banyak, cuman saya sebut satu saja. Nanti next baru kita bahas kerabat. Kerabat itu berhak mendapatkan kebaikan dari orang lain. Apalagi kemudian kekerabatan antara menantu dan mertua, ya. Dan kebaikan itu harus dibalas dengan kebaikan. Ya. Di antaranya adalah, saya tanya ibu-ibu, masakannya suka dipuji sama suami? Jarang. Jarang. Begitu. Nabi itu nabi. Nabi itu dibilang Anas bin Malik, ma'aba Rasul sallallahu alaihi wasallam ta'amun qadr. Nabi Muhammad itu seumur hidup tuh Nabi Muhammad tuh nggak pernah ngomentarin makanan, nggak pernah. Kalau beliau suka beliau makan, kalau beliau nggak suka beliau nggak pernah bilang tidak suka tuh nggak pernah. Dulu tuh Khalid bin Walid tuh pernah nawarin kepada Nabi dok. Tahu dok? Kadal. Kata Nabi makanlah. Kalau kami tidak terbiasa, bukan makanan kabilah kan. Selesai. Tapi Nabi nggak pernah menunjukkan apa, nggak pernah. Maka seharusnya kalau misalnya, apalagi hubungan suami istri ya, saling menjaga. Saya rasa kalau ada komentar tentang makanan, apalagi menantu bilang makanan mertua tidak enak, bahaya itu. Bapak Ibu, kita ini akan melewati proses ini. Dari menantu jadi udah jadi mertua semua di sini.
Sudah? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Misal ibu sebagai mertua masak nggak dimakan sama menantu, gimana perasaannya? Gak apa-apa, biasa aja. Biasa aja. Enggak, maksudnya kan secara ini kan pasti ini gak enak atau gimana. Maka ada akhlak adab yang harus dijaga di sini. Ya. Nah, nanti insya Allah kita bahas antara mertua dan menantu di dalam fikih ya. Allah. Iya Pak. Silakan. Kalau saya sering nguji Pak Ustaz. Sering nguji, bagus Pak. Karena saya nggak punya duit Pak Ustaz, jadi kalau Nah, muji bagus, muji Pak, harus. Barakallah. iya Pak. Ustaz, saya sulit taat kepada suami karena suami sudah menikah lagi diam-diam. Apakah ini benar? Waduh, berat ini pertanyaan. Jadi istrinya sulit taat karena suaminya menikah diam-diam. Diam-diam itu kan kalau istilah kita tuh siri. Siri itu dalam bahasa Arab sir. Diam-diam. Siri. Ya. Nikah itu kalau dalam Islam kata Nabi aumil walau bisyat. Umumkan. Walaupun kamu hanya mampu sembeli seekor anak kambing, sembeli. Umumkan biar orang tahu. Agar orang tahu, walimahkan biar orang tahu. Ya. Suami misalnya dia nikah diam-diam, dia memang syarat suami nikah lagi itu tidak perlu ada izin betul. Tapi bagaimana caranya istri tidak terzalimi dalam hal ini? Karena kalau istri terzalimi al-baghyu itu menzalimi istri. Sebisa mungkin bapak-bapak nikah lagi monggo tapi nggak menzalimi istri. Bagaimana caranya? Silakan. Dulu Nabi Ibrahim nikah sama Siti Sarah, ditunjuk sama Siti Hajar. Kebalik lagi tuh kan. Nikah sama Siti Hajar ditunjuk sama udah Sarah yang milih, akhir-akhirnya Sarah cemburu juga. Betul? Sarah yang nunjuk, akhirnya kan Sarah cemburu. Akhirnya Nabi Ibrahim bawa jauh-jauh Hajar sama Ismail karena cemburunya Sarah. Jadi bisa kita bayangkan, istrinya Nabi Ibrahim, Sarah, nunjuk, milihin buat suaminya, tapi habis itu Sarah juga cemburu. Makanya, jika suami menikah diam-diam, kemudian istri itu dia merasa dia nggak bisa lagi patuh kepada suami. Ingat, suami itu kalau dia nikah lagi berarti dia harus berlaku apa? Adil. Apa itu adil, Bapak Ibu? Tawassut bainal amrain. Tawassut itu apa? Tawassut itu dia bisa berlaku pertengahan di antara dua perkara. Dia harus bijak bahwa ternyata adil itu bukan soal nilai saja, tapi proporsi. Contoh, ibu-ibu punya anak, ada yang sudah kuliah, ada yang masih SD, ada yang masih SMP. Apakah adil namanya? Mereka dikasih uang jajan semuanya sama 20.000? Ternyata kan adil bukan soal nilai kan? Makanya orang yang tidak berlaku adil, suami yang tidak berlaku adil, dia akan datang di hadapan Allah bahunya tuh miring sebelah. Iya. Jadi kalau ada laki-laki di hari kiamat bahunya miring sebelah, ketahuan oh ini dulu nikah diam-diam ini terus nggak adil ini. Itu memang dalam hadis itu disampaikan. Nah, bagi yang bisa adil tidak menyakiti istri, monggo silakan. Seperti itu, ya. Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Berat juga ini pertanyaan. Kalau surat kalim, Pak, Ya? kalau surat kalim
Nanti kita bahas biar pertanyaan yang lain besar. Ada lagi Ibu? Kalau tidak saya bacakan yang di handphone. Oke, saya lanjutkan. Ustadz, saya bertugas di kota kecil karena ditugaskan oleh kantor, dan saya meminta istri dan anak-anak ikut. Nah, Tapi istri tidak mau menuruti karena menganggap anak-anak sudah nyaman dengan sekolahnya di kota kami, kota besar. wah, Bagaimana ya menyikapi istri yang menolak ajakan saya untuk bertugas di kota kecil? baik. Nah, ini yang kita maksudkan. Istri tidak patuh terhadap suami. Kasusnya seperti ini. Ya. Ini berarti satu, suami itu, ini istri ketika dia nolak maka dia sudah melanggar beberapa hak suami. Satu, dia tidak patuh. Kalau tidak patuh berarti tidak taat. Yang kedua, berarti dia nggak bisa melayani suami. Berarti hak suami untuk tersalurkan hajatnya tidak Yang ketiga itu ada lagi, dia kan harus berkhidmah kepada suami. Kalau dia tidak bisa berkhidmah kepada suami, maka lepas lagi hak suami yang lain. Dan suami itu, istri itu harus, makanya ini sederhana tapi melanggar beberapa hak sekaligus. Jadi jangan ada pertimbangan anak-anak sudah nyaman di sini, jangan. Dalam titik ini tidak didampingi sama istri, selesai. Iblis itu paling jago masuk dalam situasi seperti ini. Ada hak yang tidak masuk, oh dia masuk sudah. Makanya hak dan kewajiban ini sebenarnya benteng untuk membentengi rumah tangga. Kalau tidak ada pagar yang satu itu selesai sudah. Kan dia nunggu itu. Kata Nabi, dia taruh singgasana di atas air. Setiap hari itu syaitan pada laporan kepada dia. Maka jika istri menolak dengan alasan, ini bukan uzur syar'i. Uzur bahwa anak-anak sudah nyaman di sini itu bukan uzur. Ya. Uzur beda dengan alasan. Ya. Ini kan dibuat-buat. Nah, maka kemudian inilah salah satu bentuk ketidakpatuhan, kecuali misalnya istrinya, wah suamiku ini kayaknya pindah sekolah nih susah misalnya, untuk pindah dan lain-lain, dia minta izin suaminya, kasih waktu dia pengurusan sampai dia berangkat, ini uzurnya masih bisa diterima. Ya. Tapi kalau dia menolak karena kota kecil dan anak-anak sudah nyaman di sini, nah ini uzur tidak bisa diterima, bisa jadi dia masuk yang tidak patuh. Allahu. Pak Ustaz, satu lagi, kalau seorang istri udah kenal sama ibunya, udah lama, mau pisah, tapi ternyata mau rujuk, tapi sama ibunya nggak boleh. Itu gimana tuh? Baik. Siapa? Tapi ibunya tinggal sendirian. Baik. Ibunya nggak membolehkan? Membolehkan kembali lagi sama suami. Kembali kepada suaminya. Pengen balik sama suami. Tapi istrinya ini pengen kembali kepada, pengen rujuk lah ya, pengen rujuk. Belum bisa, belum cerai. Tapi Oh. belum kembali, belum cerai. Tapi pisah rumah. Nah, pisah rumah ini kan berarti sudah ada kalimat talak ya. Oh iya. Talak sudah tapi belum habis masa iddah. Kira-kira begitu ya. Kalau belum habis masa Kalau tidak diucapkan belum ada talak. Kalau udah keluar rumah tapi belum ada ucapan talak itu belum. ini harus dibahas dalam fikih talak ini. Kalau misalnya talak yang disampaikan kinayah. Kinayah itu perumpamaan. Pulang kamu ke rumah orang tuamu. Dan kalimat ini merupakan kebiasaan talak secara kiasan, maka jatuh. Ya. Misalnya mereka bilang, jadi itu talak tuh ada sarih, ada kinayah. Kalau dia bilang pulang kamu ke rumah orang tua, maka di satu daerah misalnya ini sudah masuk kepada kalimat bentuk lain dari talak, maka jatuh. Jika belum habis masa iddah, kemudian suami bilang kita balik,
maka mereka balik lagi tanpa harus menikah. Karena belum habis masa iddah. Misal sudah habis masa iddah, sudah selesai, berarti suami nggak punya hak apa-apa lagi, betul? Ibunya menasehati dia. Kalau sudah pisah, sudah habis masa iddah, selesai, berarti suami nggak punya hak apa-apa lagi, betul? Berarti sekarang, taat sama ibu. tapi kalau misalnya belum selesai masa iddah, suami masih boleh bilang islah, balik walaupun dengan ucapan. Begitu. Wallahu a'lam. Baik, Bapak Ibu, pertanyaan sebaiknya melewati saya dulu ya, karena biar antrian juga dengan yang di Zoom. Ini pertanyaan terakhir setelah itu kita ada kuis ya. Ada kuis, ada 5 buah kuis disiapkan oleh Bu Wanita ya. Mantap. Hadiahnya. Pertanyaan terakhir ya Ustaz. Saya dan suami punya restoran dan warung bersama-sama. Suami selama ini menganggap hasil dari warung kami itu sebagai nafkahnya. Saya kesel Ustaz. Bagaimana ya sebaiknya? Mau taat tapi suami tidak memenuhi nafkah menurut saya, tapi menurut dia sudah memenuhi nafkah dari hasil warung kami. Baik. Warungnya ini sama-sama punya modal, betul? Mereka berdua bersyirkah, betul? Hasil dari warung itu nggak bisa dia jadikan nafkah kepada istrinya. Kenapa? Karena istrinya punya andil di situ. Dia juga sahibul mal, pemilik modal. Maka yang harus dilakukan, hasil warung pisah dulu. Misalnya istrinya punya 100 juta, dia punya 100 juta. Untungnya dapat 50 juta. Bagi 2 dulu. Dia kasih 25 juta ke istrinya. Ini hak dia, bukan nafkah ini. Ini harta dia. Baru yang 25 juta dia kasih kepada istrinya. Itu baru sah. Bukan adil lagi. Itu baru sah itu. Gak bisa misalnya dia dapat untung terus dia kasih, istriku ini bagi hasilnya sekaligus nafkah. Gak bisa. Kenapa? Karena harta istri itu harta istri. Harta suami kenceng nih. Baik, cukup Pak. Cukup ya. Baik, kita kuis. Saya tutup dulu yang di ruang Zoom. Mohon maaf teman-teman yang di ruang Zoom tidak ikut kuis karena ini berhadiah langsung di ruang kajian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis bagi yang di ruang Zoom. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah siap?